2036. Jika ini terjadi, sungguh mengerikan, sama dengan kebangkitan orang mati, tetapi dalam tubuh yang berbeda. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Lu Ye merasa itu tidak mungkin. Akar dari buah hitam adalah emosi dan keinginan para kultivator yang dilahapnya. Nafsu dari begitu banyak orang bercampur menjadi satu, dan mereka telah lama tidak dapat dibedakan satu sama lain. Bahkan jika klon tersebut membawa sebagian kesadaran seseorang tertentu dan benar-benar memiliki kemungkinan untuk sembuh, tidak akan dapat dihidupkan kembali. Kemungkinan yang lebih besar adalah menyadarkan kembali keinginan yang kacau. Tentu saja, ini hanya spekulasi Lu Ye sendiri, masih harus dilihat apakah memang demikian. Ini juga alasan mengapa Lu Ye berlari keluar untuk menguji masalah ini, dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika klon darah berharga dibiarkan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara tubuh utama dan klon menjadi semakin lemah, dan perubahan pada klon menjadi semakin besar. Ia berdiri di sana seperti kumpulan banyak kejahatan di dunia. Hanya dengan melihatnya saja sudah memberi orang perasaan tidak nyaman. Ada juga suara menderu yang tidak dapat dijelaskan di tenggorokannya, dan beberapa permusuhan dan niat membunuh muncul di matanya dari waktu ke waktu ketika dia melihat ke arah Lu Ye. Pada saat ini, bahkan jika Lu Ye ingin mengendalikan klon tersebut, itu tidak akan terlalu efektif. Dia mencoba memberikan perintah padanya, tetapi klon tersebut mengabaikannya sama sekali. Setelah beberapa saat, hubungan antara klon dan tubuh aslinya benar-benar terputus. Pada saat ini, klon darah yang berharga tiba-tiba meraung, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Lu Ye, seperti binatang buas. Meski dia sudah membuat beberapa asumsi, saat adegan ini benar-benar terjadi, Lu Ye masih tidak bisa tertawa atau menangis. Klon tersebut sebenarnya datang untuk menyerang tubuh utama. Jika tersiar kabar tentang ini, itu akan menjadi lelucon. Dia dapat dengan jelas merasakan pikiran jahat dan niat membunuh dalam klon tersebut, seolah-olah dia adalah musuh bebuyutannya. Lu Ye dapat memahaminya di dalam hatinya, karena sumber keinginan yang mengendalikan klon tersebut saat ini adalah banyaknya orang yang mati di bawah tangannya. Wajar jika musuhnya mempunyai pikiran jahat seperti itu. Kedua sosok itu dengan cepat bertabrakan, mana mereka berdengung dan energi serta darah mereka melonjak. Harus dikatakan bahwa klon darah berharga benar-benar misterius, selain tidak dapat mengaktifkan kekuatan pohon bakat sendiri, pada dasarnya ia dapat melepaskan semua kekuatan Lu Ye sendiri dalam waktu singkat. Setelah pertemuan ini, Lu Ye merasa seperti telah bertemu dengan Sunshine Realm yang sebenarnya. Sangat disayangkan serangan klon darah berharga tidak terorganisir, ia tidak memiliki kesadaran nyata, semua serangannya seperti binatang buas yang menjadi gila, berlarian tanpa berpikir, hanya untuk membunuh makhluk hidup di depannya. Jadi meskipun klon darah berharga mampu mengerahkan kekuatan Sunshine Realm, Lu Ye dapat menghadapinya dengan mudah, dan dia bahkan tidak menghunus pedangnya. Setelah konfrontasi yang begitu sengit, Lu Ye dengan jelas merasakan bahwa kekuatan klon darah yang berharga sedang menurun. Ini adalah satu-satunya kelemahan klon darah berharga, kekuatan yang dapat diberikannya tidak cukup bertahan lama. Karena fondasinya berasal dari Lu Ye, diri asli. Tanpa Lu Ye, ia seperti pohon tanpa akar. Kekuatan yang tersimpan dalam darah berharga saja akan semakin melemah seiring berjalannya waktu. Jika tidak pulih pada waktunya, akhirnya menghilang sepenuhnya. Pada titik ini, klon darah berharga jauh lebih rendah daripada klon pohon bakat. Klon pohon bakat dapat mengaktifkan spirit rune pada pohon bakat dan memulihkan tubuhnya. Tidak ada cara untuk mengambil kembali klon darah yang berharga ini sekarang, dan apa yang harus diverifikasi telah diverifikasi. Lu Ye segera berpikir dan menghunus pedang Panshan. Ketika pedang panjang ditebas, pedang itu diberkati oleh Divine Edge dan spirit rune. Dengan pisau ini, klon harta karun itu hampir terpotong menjadi dua, namun ia tetap menolak untuk mundur, dengan postur bahwa ia akan bertarung sampai mati untuk menahan punggung Lu Ye. Lu Ye menusuk lagi dan membunuhnya sepenuhnya, klon itu meledak, darah tumpah kemana-mana, tanah terkorosi menjadi lubang besar, dan aura hitam memenuhi udara. Ekspresi Lu Ye sangat halus. Aku bertarung dengan klonku, dan kemudian aku menang. Ini cukup lucu. Ketika dia hendak menyingkirkan pisaunya, jantungnya menegang, dan ada tanda peringatan yang tidak dapat dijelaskan. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang melonjak dan menakutkan menyapu dirinya, menyelimutinya dalam sekejap. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang, pikirannya terguncang saat ini, dan dia bahkan merasa sedikit pusing. Dia langsung bereaksi, dan orang yang menyerangnya bukanlah Sunshine Realm biasa, karena yang bisa menghancurkannya dalam hal kekuatan jiwa setidaknya adalah Sunshine Realm tahap akhir, atau bahkan lebih. Dalam kegelapan, dia tampak melihat lingkaran cahaya besar datang ke arahnya, memberinya perasaan tak terhindarkan. Bukaan tersebut bukanlah objek fisik, juga bukan apa yang dilihat mata, melainkan perasaan pikiran. Teknik rahasia yang menenangkan jiwa. Hati Lu Ye dipenuhi ketakutan, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Siapa yang menyelinap ke arahnya?
Dia benar-benar mengaktifkan teknik rahasia penekan jiwa segera setelah dia muncul untuk menekan jiwanya. Ini jelas karena dia mengetahui jati dirinya yang sebenarnya, dan mengetahui bahwa dia telah dipromosikan menjadi Sunshine Realm belum lama ini. Menghadapi teknik rahasia penekan jiwa tingkat ini, pada dasarnya tidak ada perlawanan, jadi ini adalah pukulan yang menentukan. Meskipun jiwa Luye lebih kuat dan tangguh daripada kultivator di level yang sama, bagaimanapun juga ada batasnya. Menghadapi tingkat penindasan ini dengan teknik rahasia penekan jiwa, sebenarnya tidak ada banyak perlawanan. Dalam telepati, bukaannya cepat ketika dia jatuh, jiwanya sendiri menjadi semakin lemah. Dan jika hal ini benar-benar ditekan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, sebuah menara kecil dengan cepat muncul dari laut ilahi dan bertemu dengan lingkaran cahaya yang jatuh. Itu adalah menara penekan jiwa yang ditukar Lu Ye dengan paviliun merit perang 9 prefektur di tahun-tahun awalnya. Benda ini berkualitas baik ketika ditempatkan di 9 prefektur, tetapi di Laut Berbintang, tidak ada apa-apanya, hanya saja benda ini selalu ditempatkan di Laut Dewa, dan Lu Ye tidak mempedulikannya, jadi dia hanya menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Saat ini, ia kehabisan tenaga untuk melindungi tuannya. Tabrakan antara menara kecil dan bukaannya hening, bukaannya masih jatuh, namun menara kecil itu meleleh dengan cepat seperti kepingan salju di bawah terik matahari, tanpa efek apapun. Ding! Suara yang jernih dan merdu terdengar, dan di lautan roh yang bergulung, sebuah bel keluar. Sebelum Lu Ye berangkat menuju mata iblis darah hantu, Su Yuqing memberinya jimat merah dan sebuah lonceng. Lonceng ini disebut lonceng pengikat jiwa, juga merupakan sejenis harta jiwa dan memiliki efek melindungi jiwa. Kualitas barang yang dikirim Su Yuqing tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada menara penenang jiwa. Jiwa Lu Ye yang awalnya bergolak tiba-tiba mendapatkan kembali kejelasannya setelah dirangsang oleh bel. Kecepatan penekanan aperture tampaknya sedikit melambat, namun suara bel menjadi lebih cepat. Terdengar bunyi klik yang tajam, dan retakan muncul di bel pengikat jiwa. Lu Ye terkejut. Dia segera tahu bahwa dia telah membuat kesalahan dalam penilaiannya. Musuh yang menyerangnya lebih kuat dari yang dia kira. Jika tidak, harta karun jiwa seperti lonceng penyejuk jiwa, tidak mungkin tidak akan mampu menghalangi rahasia penenang jiwa orang lain. Kemarahan yang tak terbatas melonjak di dalam hatinya, dan dua harta jiwa di Laut Ilahi dihancurkan satu persatu, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa yang menyerangnya. Dengan bantuan momen kejelasan itu, dia dengan panik mengerahkan kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke dalam teratai ilahi berwarna-warni di Laut Ilahi. Saat berikutnya, tampak ada sinar cahaya warna-warni yang bermekaran, bersinar ke segala arah. Bukaannya meleleh. Kesadaran yang bergolak akhirnya pulih, dan Lu Ye mengalami sakit kepala yang hebat. Hah! Teriakan terkejut datang dari belakang, jelas dia tidak menyangka Lu Ye bisa lolos dari penindasan teknik rahasia penekan jiwanya. Kebetulan dia menemukan Lu Ye di sini. Awalnya dia berencana pergi ke Laut Wanxiang untuk mencari Jiuyan, tapi dalam perjalanan, dia merasa ada perkelahian di sini, dan kedua Sunshine Realm lah yang bergerak. Karena penasaran, dia menyembunyikan dirinya dan datang untuk menyelidiki, hanya untuk menemui Lu Ye. Dia sebenarnya bertemu Lu Ye sekali beberapa tahun yang lalu, tapi saat itu Lu Ye hanyalah Jademun, dan dia bersama Sunshine Realm yang lain, jadi dia tidak peduli saat itu. Setelah kembali ke galaksi ini, dia melihat gambar Lu Ye dari beberapa tempat Sunshine Realm lain di galaksi ini, dan sekilas secara alami mengenalinya. Ini adalah Jademun yang dia lihat saat itu, dan juga merupakan penyebab yang menyebabkan perubahan drastis di Laut Wanxiang. Tentu saja dia tidak ingin melewatkan kesempatan yang diberikan Tuhan. Dia memanfaatkan ketidaksiapan Lu Ye dan melakukan serangan mendadak. Untuk memastikan bahwa dia tidak akan melewatkannya, dia mengaktifkan teknik rahasia penekan jiwa segera setelah dia datang. Selama dia bisa menangkap Lu Ye, galaksi dapat melanjutkan kekuasaannya atas Laut Wanxiang, dan bahkan dapat menggunakan Lu Ye sebagai alat tawar-menawar dengan harta karun langit berbintang untuk dirinya sendiri. Didorong oleh kepentingan yang begitu besar, meskipun dia berada di puncak Sunshine Realm, dia tidak dapat menahan diri. Tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Lu Ye, dan dia menggunakan teknik rahasia penekan jiwa untuk menyerang secara diam-diam. Berbicara secara logis, Lu Ye sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. Namun nyatanya, teknik rahasia penekan jiwanya gagal memberikan efek yang diinginkan, tidak hanya gagal mewujudkan rencananya, namun justru mengejutkan jiwanya sendiri. Anak ini, aneh. Pada saat ini, mata Lu Ye merah darah, dan sakit kepalanya hampir pecah. Ini adalah akibat dari benturan jiwa mereka. Dia menanggung banyak ketidaknyamanan, dan segera setelah dia pulih, dia menyadari ada gelombang di belakangnya nafas yang kuat dan dalam memberi isyarat untuk meraihnya, seolah ingin menangkapnya. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan menebas dengan keras menggunakan punggung tangannya. Pedang ini sepertinya telah mengenai emas dan besi,
terlihat jelas bahwa lawan yang menyerangnya tidak siap akibat serangan balik dari teknik rahasia penekan jiwa, namun tetap tidak memberikan efek yang besar dan hanya membuat retakan di lengan lawan. Bagi pedang Panshan yang selama ini terkenal dengan ketajamannya, ini sungguh luar biasa. Puncak Sansein Realm. Lu Ye segera membuat keputusan dalam pikirannya. Dia mendongak dan menemukan bahwa orang yang menyerangnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju dan semangat yang kuat. Dia samar-samar merasa bahwa lelaki tua ini tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Pihak lain layak berada di puncak Sansein Realm, dan kekuatan fisiknya sungguh luar biasa. Mencari kematian. Orang tua itu hanya menderita serangan balik dari teknik rahasia penekan jiwa sesaat, tetapi dia juga pulih pada saat ini, dan berteriak dengan keras, dan gelombang kekuatan sihir yang jauh lebih murni melanda Lu Ye. Lu Ye terbang mundur seperti layang-layang, menyemburkan kabut darah ke udara. Dia buru-buru berbalik, mengaktifkan kekuatan sihirnya dengan gila-gilaan, meluncurkan teknik pelepasan darahnya, dan buru-buru melarikan diri menuju Laut Wan Xiang. Bukan lawan, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri kembali ke Laut Wan Xiang. Mau kabur, angan-angan. Orang tua itu mendengus dingin. Dia sudah menyerang Lu Ye karena kecelakaan ini, jadi dia hanya bisa melakukannya tanpa henti. Tidak mungkin Sansein Realm baru bisa lepas dari tangannya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia bergabung dan mengejar, berniat membunuhnya. 2037. Orang tua Sansein Realm puncak itu begitu cepat, tetapi yang tidak dia duga adalah begitu dia bergerak, beberapa tetes darah dalam kabut darah yang baru saja disemprotkan Lu Ye tiba-tiba berputar dan berubah menjadi 3 sosok. Yang mengherankan, Lu Ye menggunakan penutup yang dia gunakan saat dia terluka untuk mencampurkan 3 tetes darah berharga ke dalamnya. Dengan metode penyembunyian seperti itu, tidak ada yang bisa mendeteksi petunjuknya. Hah, orang tua itu terkejut. Selama pengamatannya, dia menemukan bahwa ketiga sosok ini semuanya memiliki aura sinar matahari, dan dia sangat terkejut. Metode ini agak mirip dengan teknik bayangan darah yang dia tahu, tetapi teknik bayangan darah secara umum tidak pernah semisterius ini, dan bayangan ketika teknik bayangan darah diaktifkan lebih bersifat ilusi, tetapi 3 sosok di depannya adalah nyata. Itu lebih seperti klon darah berharga yang unik bagi para Saint ras darah. Tapi sejauh yang dia tahu, sebagian besar dari para Saint itu hanya memiliki 1 atau 2 klon darah yang berharga. Belum pernah ada seorang Saint yang bisa memadatkan 3 klon darah berharga. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, karena dia telah membobol ketiga sosok itu dan dikelilingi oleh mereka. Jika itu adalah Sansein Realm biasa, tertangkap basah seperti ini pasti akan menyebabkan kekacauan, tetapi lelaki tua itu memiliki kultivasi yang mendalam, jadi dia tidak panik sama sekali. Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah, karena ketiga sosok ini sebenarnya memancarkan aura yang sangat kejam di saat yang bersamaan. Penghancuran diri. Lelaki tua itu tampak terkejut. Dia memiliki kemampuan untuk tidak melihat 3 sinar matahari biasa di matanya, tetapi jika sinar matahari seperti itu menghancurkan dirinya sendiri di dekatnya, dia tidak bisa mengabaikannya. Dengan tergesa-gesa, dia mengorbankan senjata ajaib untuk melindungi seluruh tubuhnya. Boom! Sebuah suara keras keluar, dan seluruh Desolate Star terguncang. Desolate Star yang tidak lengkap hancur karena benturan yang sangat besar, dan potongan-potongan tanah terapung beterbangan. Dari pusat energi kekerasan, lelaki tua itu bergegas keluar dengan wajah pucat. Meskipun tidak ada tanda-tanda cedera, dia masih cukup malu. Cahaya senjata sihir pelindung di tubuhnya sangat redup, dan itu jelas sangat rusak. Harus dikatakan bahwa penghancuran diri dari 3 klon darah yang berharga benar-benar membuatnya lengah, terutama karena dia belum pernah menemukan metode seperti itu sebelumnya. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin besar tekadnya untuk menangkap Lu Ye. Dia baru saja dipromosikan dan memiliki metode seperti itu. Apakah dia dapat melakukannya di masa depan ketika dia besar nanti? Sekarang mereka telah menjadi musuh, mereka hanya bisa menempuh satu jalan sampai akhir. Sekarang harta karun legendaris langit berbintang tidak lagi ada di pihak lain. Jika melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada waktu berikutnya. Melihat sosok Lu Ye yang melarikan diri dari kejauhan, mata lelaki tua itu dipenuhi rasa dingin. Namun, sebelum dia bisa mengejarnya jauh, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari meteorit di sebelahnya dan bergegas ke arahnya. Orang tua itu menoleh dan melihat sekeliling, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, karena sosok yang bergegas ke arahnya di sana sebenarnya adalah tiruan lain dari Lu Ye. Bahkan sebelum dia mendekat, aura yang sangat kejam keluar dari tubuhnya. Apakah kamu datang? Orang tua itu tampak tegas, mengetahui bahwa keberadaan yang mirip dengan klon darah yang berharga ini akan bergegas dan meledakkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain mendapatkan keinginannya? Dia segera menggunakan kemampuannya untuk menyerang dan membunuh dari jarak jauh, dan sebelum klon darah yang berharga itu bisa mendekat, dia meledakkannya.
Meskipun metodenya bersih dan rapi, pada akhirnya hal itu menunda beberapa saat. Setelah menyelesaikan klon darah yang berharga, lelaki tua itu melanjutkan pengejarannya. Setelah beberapa saat, sosok berdarah lainnya dengan aura kekerasan datang dari depan. Kenapa lagi? Orang tua itu benar-benar tidak bisa memahaminya sekarang. Metode cloning yang sebanding dengan Sunshine Realm pasti sangat misterius, dan membutuhkan harga yang mahal untuk menggunakannya. Bagaimana mungkin Luye, Sunshine Realm baru, menggunakannya lagi dan lagi? Dalam waktu singkat ini, dia telah menemukan 5 klon. Tentu saja dia tahu bahwa Luye menggunakan metode ini untuk menundanya, tapi dia tidak bisa mengabaikannya, karena sosok berdarah ini datang dengan tujuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika dia mengabaikannya, masalahnya hanya akan lebih besar, jadi dia hanya bisa menggunakan guntur untuk membunuhnya. Tapi setiap saat, Luye akan sering mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah yang kelima, ada yang keenam, lalu ketujuh, kedelapan. Dia mengejarnya sepanjang jalan. Baru setelah dia menghancurkan 8 klon Luye barulah lelaki tua itu yakin bahwa Luye telah kehabisan skill karena tidak ada lagi sosok berdarah. Tiba-tiba berlari keluar mengganggu dirinya sendiri. Dia diam-diam terkejut. Metode seperti itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Memikirkan bahwa dia memiliki tingkat kultivasi yang kuat dan tidak berhasil memburu Sunshine Realm baru begitu lama, itu benar-benar membuatnya merasa malu. Jaraknya semakin dekat, dia mengaktifkan kekuatan sihirnya, dan berkata perlahan. Nak, serahkan saja dirimu. Aku tidak akan mempermalukanmu, dan aku tidak ingin mengambil nyawamu. Petik 2. Membunuh Sunshine Realm baru tidaklah sulit untuk dia, tapi dibandingkan membunuh Luye, menangkapnya hidup-hidup jelas lebih berharga. Lagi pula, ini terkait dengan kepemilikan harta karun langit berbintang. Luye menutup telinga. Laut Wanxiang tidak jauh, selama dia bisa melarikan diri ke Laut Wanxiang, dia bisa menyingkirkan pihak lain. Diam-diam Luye senang karena tidak melangkah terlalu jauh kali ini, kalau tidak dia akan mendapat masalah. Sangat disayangkan klon darah yang berharga telah habis dikonsumsi. Selama percobaan sebelumnya, dia membunuh 1 dan kehilangan 8 ketika dikejar oleh orang tua itu, berkat klon darah yang berharga. Jika tidak, saya benar-benar tidak akan bisa terlibat dengan lawan seperti ini. Namun ia juga memiliki jimat berwarna merah yang dapat digunakan untuk melarikan diri yang tetap dipelihara di dalam tubuhnya. Selama kekuatan jimat merah tersebut diaktifkan, ia dapat langsung menyingkirkan lawannya. Namun melakukan hal tersebut beresiko, karena setelah kekuatan jimat merah diaktifkan, Luye akan berpindah secara acak ke posisi tertentu. Posisi ini berada dalam batas kekuatan jimat merah, mungkin sangat dekat atau jauh, tidak dapat mengendalikannya. Jika muncul di Laut Wanxiang, tidak apa-apa, tapi jika muncul di tempat lain, mungkin lebih berbahaya. Dia tidak mengetahui asal-usul lelaki tua itu, tetapi hanya dari bintang terpencil tempat lelaki tua itu muncul, Luye dapat menyimpulkan bahwa lelaki tua ini adalah seorang biksu dari galaksi Wanxiang. Pihak lain mungkin bertemu dengannya secara kebetulan kali ini, dan melihat peluang untuk memanfaatkannya, jadi dia tiba-tiba bergerak. Karena dia adalah seorang kultivator di galaksi Wanxiang, dan dia belum pernah melihatnya, identitas pihak lain sudah jelas. Ma Bin telah menyebutkan seseorang kepadanya sebelumnya dan memintanya untuk lebih berhati-hati, karena orang ini adalah orang terkuat di galaksi Wanxiang. Itu sebabnya dia tidak ingin menggunakan jimat merah. Jika dia lari ke alam 1 Yuan, dia akan menjadi kura-kura di dalam guci. Aura di belakangnya semakin dekat, dan Luye bisa merasakan bahwa ketika lelaki tua itu mengejarnya, dia terus mengaktifkan kekuatan jiwanya dalam upaya untuk mengguncang jiwanya sendiri. Namun setelah mengalami kekalahan, Luye selalu mempertahankan kekuatan teratai ilahi 7 warna, dengan pancaran warna-warni dari teratai ilahi 7 warna yang menutupi laut ilahi. Guncangan eksternal dapat dengan mudah dihaluskan, sehingga gerakan lawan tidak banyak berpengaruh. Keras kepala, orang tua itu mendengus dingin. Melihat lautan segala sesuatu mendekat, dia tidak ragu-ragu lagi. Lapisan kabut darah tiba-tiba meledak di tubuhnya, dan kecepatannya meningkat pesat. Itu jelas merupakan teknik rahasia yang mirip dengan teknik pelepasan darah. Kecepatannya sudah jauh lebih cepat dari Luye, tapi peningkatan ini benar-benar membuat Luye lengah. Setelah beberapa napas, jarak di antara mereka telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. Mana lelaki tua itu melonjak liar di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan senjata ajaib seperti cambuk. Cambuk itu ditarik keluar dan dengan cepat memanjang, sepertinya tak berujung, melintasi penghalang ruang, berguling menuju sosok Luye seperti ular piton raksasa. Luye menghindar beberapa kali tetapi tidak dapat menghilangkannya. Sambil mengertakkan giginya, dia mengeluarkan labu pedang, menembakkan cahaya pedang, dan memukul cambuk panjang dari kejauhan. Saat cahaya pedang bertabrakan dengan cambuk panjang, cahaya pedang itu hancur. Cahaya pedang di labu pedang menghabiskan banyak senjata ajaib untuk dikembangkan oleh Luye. Nilai total dari senjata ajaib itu adalah sekitar 500 juta giok spiritual.
Dalam pertempuran sebelumnya dengan Zixuan, itu digunakan 3 kali, dan kekuatannya sangat berkurang. Sekarang, itu sudah tidak bisa bertahan lagi, langsung dimusnahkan. Jika cahaya pedang berada pada puncaknya, kekuatannya secara alami sangat kuat, dan bahkan dapat membunuh orang kuat seperti orang tua itu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia masih sekuat Raja Iblis Bichen. Tapi Lu Ye tidak bisa melakukannya, kekuatan cahaya pedang ini tidak akan seburuk itu jika bisa. Meski begitu, hal itu memberi Lu Ye kesempatan untuk melarikan diri. Laut Wanxiang tepat di depannya, dia melompat ke dalamnya dan menghilang. Orang tua di belakangnya melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Dia baru saja kembali ke galaksi Wanxiang belum lama ini, dan dia juga menanyakan beberapa informasi tentang Lu Ye dari Yuan Se dan lainnya. Tentu saja, dia telah mendengar tentang harta karun perlindungan Lu Ye, yang dapat membawanya masuk ke Laut Wanxiang. Tapi saat itu, dia mendapat perlindungan dari harta karun langit berbintang. Sekarang harta karun langit berbintang tidak ada bersama Lu Ye. Mengapa anak ini masuk ke Laut Wanxiang? Tentu saja, lelaki tua itu tidak akan secara naif berpikir bahwa Lu Ye sedang mencari kematian, karena dia melakukan ini, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Kesalahan. Jika dia tahu bahwa Lu Ye memiliki kemampuan seperti itu, dia akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik terlarang untuk menangkapnya dengan cepat, tapi sekarang Lu Ye telah memasuki laut dan menghilang. Bahkan jika dia jauh lebih kuat dari Lu Ye, tidak mungkin masuk jauh ke laut untuk menangkapnya. Benar-benar sebuah bencana. Dia pikir ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan, tetapi sekarang dia tidak bisa makan daging kambing dan berada dalam masalah. Berdiri di tepi Laut Wanxiang, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kedalaman Laut Wanxiang, di mana hembusan sinar matahari mendekat dengan cepat. Orang tua itu memasang ekspresi keengganan di wajahnya, tapi dia hanya bisa berbalik dan lari dengan cepat. Sunshine Realm, yang akan mendekat ke sini saat ini, pastinya adalah penolong yang dipanggil Lu Ye. Kemungkinan besar dia membawa harta karun langit berbintang bersamanya. Tentu saja, dia harus menghindari ujung tajamnya. Dari kejauhan, dia menoleh ke belakang. Lautan indah ini awalnya adalah kampung halamannya, tapi mulai hari ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi, kecuali dia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan harta karun langit berbintang. Apakah dia menyesalinya? Tidak, meskipun itu hanya ide sementara, meskipun waktu diputar kembali dan dia harus memilih lagi, dia akan tetap mengambil tindakan terhadap Lu Ye karena kesempatan seperti itu terlalu jarang. Lu Ye sendirian di luar, tanpa perlindungan harta karun langit berbintang, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Lu Ye. Siapa yang bisa menolak untuk tidak mengambil tindakan dalam situasi ini? Sesaat setelah lelaki tua itu pergi, dua sosok muncul di tepi Laut Wanxiang, yaitu Luan Xiaowei dan Huachi. Selama 2 bulan retret Lu Ye, Luan Xiaowei telah kembali ke Laut Wanxiang dari Jade Cons. Selain dia, ada juga sekelompok kultivator manusia kecil yang kini telah pindah ke Pulau Zixuan dan berganti nama menjadi Pulau Fangchun. Saat dia melarikan diri, Lu Ye memanggil Luan Xiaowei dan memintanya untuk membawa Huachi dan Xiao Gua untuk mendukungnya. Jika tebakannya benar, identitas asli lelaki tua itu adalah lelaki kuat yang bisa bertarung dengan Ma Bin. Satu-satunya di pihaknya yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan lelaki kuat seperti itu adalah Xiao Gua. Lelaki tua itu hampir menekannya dengan serangan diam-diam, dan bahkan mengejarnya sepanjang jalan. Lu Ye pasti tidak akan menyerah. 2038. Sejak Lu Ye memimpin para kultivator dari 3 alam ke lautan segala sesuatu, dia telah melaksanakan tujuan balas dendam, pertama dengan Bai Yue, kemudian dengan Zixuan, dan akhirnya mengubah seluruh lautan Wanxiang terbalik. Karena di tempat seperti itu, perilaku apapun yang menunjukkan kelemahan hanya akan memperburuk keadaan orang lain. Sekarang Pulau 3 Alam menguasai Laut Wanxiang, dia sebagai penguasa Pulau 3 Alam masih diburu, bagaimana ini bisa ditoleransi? Di bawah Laut Wanxiang, Lu Ye tidak masuk terlalu dalam, dia menyadari kepergian lelaki tua itu, dan setelah beberapa saat, dia dengan cepat muncul dari laut. Tidak jauh dari situ, aura Luan Xiaowei dengan cepat mendekat, dan Lu Ye dengan cepat menyapanya. Luan Xiaowei bertanya dengan gugup, apa yang terjadi? Huachi juga memandangnya dengan prihatin. Apakah kamu baik-baik saja? Dalam situasi saat ini, mereka benar-benar tidak tahu siapa lagi yang berani mengejar Lu Ye, jadi setelah menerima beritanya, mereka datang dengan tergesa-gesa. Hanya saja Xiao Gua adalah satu-satunya orang yang dekat dengan Lu Ye selain Huachi, jadi Luan Xiaowei membawa Huachi ke sini bersamanya. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Ini tidak serius. Dia mengangkat tangannya dan meraih Xiao Gua dari lengan Huachi, meletakkannya di bahunya, berbalik dan mengejarnya. Suaranya datang dari jauh. Kamu kembali dulu, sebelum aku kembali jangan tinggalkan Pulau 3 Alam. Situasi telah berubah begitu cepat. Sebelumnya,
Lelaki tua itu mengejar Lu Ye sepanjang jalan, tapi sekarang giliran Lu Ye yang mengejarnya. Tapi bagaimanapun juga, ada kesenjangan dalam kultivasi di antara mereka, jadi masih sulit bagi Lu Ye untuk menyusulnya. Tapi tidak masalah, Lu Ye pada dasarnya telah menentukan identitas pihak lain, orang tua itu bisa melarikan diri, tapi biksu itu tidak bisa melarikan diri dari kuil. Setelah mengejar sepanjang jalan, yang mengejutkan Lu Ye, lelaki tua itu tidak kembali ke alam manapun di galaksi Wanxiang, tetapi melarikan diri langsung keluar galaksi. Hal ini membuat Lu Ye sedikit marah, apakah pihak lain tahu bahwa dia dalam masalah, jadi dia kabur begitu saja. Jika ini masalahnya, dia benar-benar tidak punya cara yang baik untuk berurusan dengan pihak lain. Namun masih ada kemungkinan. Saat diserang secara diam-diam, ia pernah melukai lawannya dengan pisau backhand, lukanya tidak serius, hanya luka daging biasa, namun merupakan luka akibat pisau bertanduk dan kekuatan tanduk itu tetap ada di lukanya. Sinar matahari yang kuat seperti orang tua itu sepenuhnya mampu melarutkan kekuatannya, tetapi itu akan memakan waktu beberapa hari. Peluangnya ada dalam beberapa hari ini. Selama dia tinggal di suatu tempat, Lu Ye dapat mengikuti induksi kekuatan tersebut, jika dia menyelinap ke arahnya, cahaya keemasan akan menerpa dia, dan tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, dia akan dirobohkan dalam sekejap. Dan saat Lu Ye mengikuti petunjuk kekuatan tanduk dan mengejar lelaki tua itu jauh-jauh, wajah Jiu Yan dari Pulau Wanxiang berubah drastis, dan dia tiba-tiba bangkit dan terbang keluar. Perubahan mendadak itu adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali, awalnya hanya pertemuan sederhana, namun orang yang membuat janji tidak datang, malah dia mendengar kabar buruk. Dia sangat marah. Saat ini, situasi di Laut Wanxiang telah stabil. Dapat dikatakan bahwa ini adalah situasi terbaik. Pulau Tiga Alam tidak memiliki niat untuk membunuh semua orang. Galaksi Wanxiang baru saja kehilangan kendali atas Laut Wanxiang. Meskipun untuk beberapa orang di Galaksi Wanxiang, hasil ini membuat frustrasi, tapi siapa yang membuat tinju mereka kurang kuat dibandingkan yang lain? Dalam dunia latihan spiritual, yang kuat selalu dihormati. Terlebih lagi, melihat perubahan sebelumnya di Laut Wanxiang, Pulau Tiga Alam bukanlah pelaku yang memiliki niat subjektif. Para kultivator Pulau Tiga Alam yang dipimpin oleh Lu Ye selalu dipaksa untuk melawan tanpa daya. Beberapa hari yang lalu, dia mengetahui bahwa kakak laki-laki tertua yang bepergian keluar telah kembali ke Galaksi Wanxiang, jadi dia meminta seseorang untuk memanggilnya dan memintanya untuk datang ke Laut Wanxiang. Di satu sisi, dia ingin memiliki pembicaraan yang baik dengannya, dan di sisi lain, dia juga ingin memberitahu dia dan melihat seperti apa Laut Wanxiang hari ini. Dia tidak berniat menyelesaikan keluhan antara Pulau Tiga Alam dan Galaksi Wanxiang, karena dia sendiri juga Sansein Galaksi Wanxiang, tapi dia tidak ingin melihat perubahan lagi di Laut Wanxiang, dan jika dia ingin mempertahankan status quo, sikap kembalinya kakak senior adalah kuncinya. Dia percaya bahwa selama dia berakal sehat, kakak laki-laki senior ini tidak akan bersikap kasar, lagi pula, Pulau Tiga Alam sekarang bersedia berbagi setengah dari keuntungan kamar dagang Wanxiang. Namun yang tidak pernah dia duga adalah kepindahannya akan menyebabkan kecelakaan lagi. Sekarang kabar yang dia dapat adalah bahwa Lu Ye telah meninggalkan Laut Wanxiang dengan harta karun langit berbintang, dan keberadaannya tidak diketahui. Dia sangat cemas, takut Lu Ye akan pergi ke alam Wanxiang dengan marah dan mulai membunuh, jika demikian, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Kematian Yuan Du dan yang lainnya sebelumnya adalah karena serangan balik Lu Ye, dan itu bukan salahnya, tetapi jika Lu Ye benar-benar pergi ke alam yang membuat marah Wanxiang kali ini, maka dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ketika dia berangkat, dia tiba-tiba merasakan aura sinar matahari yang kuat muncul dari arah Pulau Zixuan, dan juga terbang menuju keluar Laut Wanxiang. Pulau Zixuan, seharusnya disebut Pulau Fangchun sekarang. Banyak manusia kecil menetap di sana beberapa waktu lalu, dan pemimpinnya sepertinya adalah Su Yuqing. Yang berangkat sekarang adalah Sansein Realm ini. Dia tidak tahu banyak tentang hubungan antara Lu Ye dan klan manusia kecil, tapi karena klan manusia kecil bisa menetap di Pulau Zixuan, hubungan mereka pasti sangat dekat, jika tidak, tidak akan ada alasan bagi Pulau Tiga Alam untuk menyerahkan pulau spiritual terbaik bagi klan manusia kecil. Su Yuqing terbang keluar Laut Wanxiang saat ini, sepertinya dia mendapat kabar dan pergi untuk mendukung Lu Ye. Pikiran spiritual kedua Sansein Realm saling bersentuhan dari kejauhan, dan mereka masing-masing memiliki pemahaman. Mereka segera bertemu satu sama lain di luar Wanxiang. Setelah saling memandang dari kejauhan, mereka masing-masing menarik pandangan dan mengimbangi satu sama lain di kejauhan. Sepanjang jalan, Jiuyan terus mengirimkan pesan ke dunia luar, menanyakan Yuan Se dan yang lainnya tentang situasi di alam utama Wanxiang. Segera, dia menjadi tenang, karena Lu Ye tidak terlihat di alam utama galaksi Wanxiang, yang berarti hal terburuk tidak terjadi. Lu Ye jelas-jelas mengambil harta karun langit berbintang untuk memburu kakak laki-laki itu.
Yuan Se dan yang lainnya tidak diragukan lagi menerima pesan dari kakak laki-lakinya dan mengetahui tentang masalah yang dia timbulkan. Pada saat ini, mereka semua berkumpul di alam Yuan, panik. Mereka ragu apakah akan melarikan diri. Tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Ketika Lu Ye berbalik, dia menarik tangannya. Jika dia ingin mempermalukan mereka, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi Wan Xiang adalah akar dan tanah air mereka. Kakak senior yang menyebabkan masalah harus pergi, tapi mereka tidak mau pergi. Sebagai seorang Sansein Realem, jika terpisah dari Wan Xiang, Anda tidak punya pilihan selain berkeliaran dan bergantung pada orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dihadapi oleh Sansein Realem. Jiuyan menghiburnya sebentar, merasa sangat lelah. Di sisi lain, Lu Ye mengejar selama beberapa hari bahkan tanpa melihat bayangan lelaki tua itu. Melalui umpan balik dari kekuatan Fang, Lu Ye dapat memastikan bahwa lawannya tidak bergerak dengan kecepatan penuh. Dia sudah mencoba yang terbaik, tapi kecepatannya masih belum sebaik yang lain. Ini sangat tidak berdaya, dan kesenjangan kecepatan yang disebabkan oleh kesenjangan besar dalam kultivasi tidak dapat diselesaikan sama sekali. Selama beberapa hari terakhir, umpan balik dari kekuatan Fang itu secara bertahap melemah, hingga hari ini ia telah hilang sama sekali. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa lelaki tua itu telah menghilangkan kekuatan Fang yang tersisa di lukanya. Meskipun kualitas pedangnya telah meningkat pesat saat dia dipromosikan menjadi Sansein Realem, lelaki tua itu bukanlah orang biasa. Sudah beberapa hari berlalu, dan erosi kekuatan binatang itu secara alami dapat diatasi. Lu Ye tidak menyerah, dan mengejarnya selama 2 hari lagi mengikuti lokasi di mana kekuatan binatang itu menghilang, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain berhenti. Tanpa bimbingan kekuatan Fang, dia tidak dapat menemukan posisi lelaki tua itu di langit berbintang yang luas. Kali ini pengejarannya gagal total. Dengan dendam ini, Lu Ye memandang jauh ke langit berbintang, lalu berbalik dan kembali ke arah kedatangannya. Kali ini dia diserang secara tiba-tiba. Orang tua itu tidak berniat membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan langsung menekannya dengan teknik rahasia penekan jiwa. Dia seharusnya ingin menangkapnya. Meski begitu, Lu Ye juga menderita banyak trauma di laut ilahinya. Sampai saat ini, dia belum pulih sepenuhnya, dan ada gelombang rasa sakit yang tumpul di kepalanya. Ketika dia belum mencapai Sansein Realem sebelumnya, pengalamannya tidak cukup dalam. Sejak dipromosikan menjadi Sansein Realem, dia telah mengalami kehilangan jiwa ketika menghadapi musuh lebih dari 1 kali. Pencapaian veteran Sansein Realem dalam pengembangan jiwa itu tidak terduga. Pendatang baru seperti dia, bahkan jika memiliki beberapa kelebihan alami, tidak dapat menandinginya. Dia harus pergi ke tanah leluhur klan jiwa untuk berlatih teknik rahasia penekan jiwa sesegera mungkin, jika tidak, dia akan menghadapi hal seperti ini lagi di masa depan. Lu Ye punya rencana dalam pikirannya. Faktanya, dia sudah punya rencana seperti itu, tapi dia belum punya waktu untuk bertindak. Tapi sebelum itu, tidak mungkin membalas dendam pada orang tua itu untuk saat ini. Setelah beberapa hari berlarian, Lu Ye tiba di dekat alam Yiyuan. Dari kejauhan, dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di sana, dan dengan cepat terbang, terkejut. Yuking, kenapa kamu di sini? Yang berdiri di sini adalah Su Yuking. Su Yuking telah datang ke Laut Wan Xiang, tentu saja dia mengetahuinya. Sekarang suku manusia kecil menempati Pulau Fangchun, dan sejumlah besar anggota suku telah menetap di dalamnya, menarik perhatian seluruh Laut Wan Xiang. Namun, Pulau Sichuan yang asli bukanlah pulau roh perdagangan, dan skalanya tidak terlalu besar, dan tidak dapat menampung terlalu banyak orang yang masuk dan keluar, jadi jika para kultivator di Laut Wan Xiang ingin membeli jimat spiritual, mereka harus pergi ke Pulau Tiga Alam. Saat ini, seluruh jalan di Pulau Tiga Alam telah dibersihkan, dan lebih dari 20 toko telah diberikan kepada manusia kecil untuk menjual jimat spiritual. Tapi dia tidak mengerti mengapa Su Yuking ada di sini. Ketika aku mendengar sesuatu terjadi padamu, aku datang untuk mencarimu. Seseorang memberitahuku bahwa kamu akan datang ke sini dan biarkan aku menunggu di sini. Saat Su Yuking berbicara, dia melihat Lu Ye dari atas ke bawah dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian dia merasa lega. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bahkan jika kamu membawa harta karun langit berbintang, lain kali jangan mengambil risiko seperti itu. Yang kamu kejar seharusnya adalah puncak Sansein Realem. Dia memang dikalahkan oleh Starry Sky Tracer, tetapi dengan tingkat kultivasinya dan berbagai metode, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya sebelum dia menangkapmu. Merasakan keprihatinannya yang mendalam, Lu Ye tidak bisa menahan diri mengangguk. Aku tahu, kali ini dia berani mengejarnya, mengandalkan umpan balik dari kekuatan Fang, yang bisa dia gunakan untuk menentukan posisi lawan. Posisi tersebut memastikan bahwa dia tidak akan diserang secara tiba-tiba. Jika bukan karena faktor ini, menghadapi pria kuat seperti itu, dia tidak akan pernah mengejarnya sendirian dengan harta karun langit berbintang. Harta karun langit berbintang memang kuat, tetapi tidaklah tak terkalahkan.
2039. Saat pikirannya berubah, Lu Ye bertanya lagi. Siapa yang menyuruhmu menunggu di sini? Ini aku. Sebuah suara terdengar di telinga Lu Ye, dan kemudian sesosok tubuh menyapu dari arah alam satu Yuan, dan segera mendekat. Rupanya dia merasakan aura Lu Ye dan datang menemuinya. Ketika Lu Ye melihatnya, dia mengerti. Ternyata itu adalah kakak senior Jiuyan. Dia tidak terkejut bahwa Jiuyan akan muncul di sini. Hal sebesar itu terjadi sebelumnya, dan bahkan Su Yuqing mendengarnya. Tidak mungkin untuk Jiuyan tidak mendengarnya. Dia berkata bahwa hanya karena dia keluar dari alam satu Yuan saat ini, suasana hati Lu Ye sedang tidak baik. Kakak senior ingin menghentikanku. Lu Ye memandangnya dan bertanya. Jiuyan menghela nafas. Bagaimanapun juga, aku adalah Wan Xiang Sansein Realm. Jika aku bisa, aku tidak akan pernah ikut campur dalam masalah ini, tetapi identitas Sansein Wan Xiang ada di sini, dan aku tidak bisa mengabaikannya. Perasaan terjebak di tengah-tengah, sungguh muram. Dia bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi di mata Lu Ye. Jelas sekali bahwa pertemuan sebelumnya telah membuatnya marah. Jiuyan merasa bahwa dia tidak akan melepaskannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik, Lu Ye, Sansein Realm yang baru dipromosikan, diserang oleh pria kuat seperti kakak laki-laki itu. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia pasti telah membayar mahal, dan bahkan bisa saja dikatakan bahwa dia nyaris lolos dari kematian. Bagi para kultivator, ini semua adalah musuh bebuyutan. Sekarang kakak laki-lakinya telah melarikan diri, Lu Ye hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang lain, jadi dia datang ke alam satu Yuan. Jiuyan tidak khawatir dia akan disakiti olehnya, karena dia tahu bahwa Lu Ye adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Saat itu, dia baik hati kepada Lu Ye dan Pulau Tiga Dunia. Setelah Lu Ye menguasai Laut Wanxiang, dia menyerahkan Pulau Wanxiang padanya untuk diurus. Ini adalah balasan budi. Namun dia tidak tahu apakah reputasinya cukup besar untuk membantu galaksi ini menyelesaikan bencana ini. Tentu saja dia tahu bahwa berdiri di sini sekarang akan mempermalukan Lu Ye, tapi dia harus berdiri, meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Sansein Realm di alam Yiyuan, ini adalah posisi yang ditentukan oleh tempat lahirnya. Lu Ye menatap lurus ke arah Jiuyan, dan setelah beberapa lama dia berkata, apakah itu Chang Feng? Jiuyan mengangguk, itu kakak senior Chang Feng. Lu Ye berpikir bahwa itu memang lelaki tua ini, dan dia merasa bahwa pria itu tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Saat mengunjungi Mabin dan ngobrol dengannya sebelumnya, Mabin menyebut Chang Feng. Lingkungan galaksi Wanxiang memang unik. Tentu saja, sinar matahari yang lahir selama bertahun-tahun tidak hanya yang ia temui, ada pula yang bepergian keluar, tetapi sebagian besar orang yang bepergian keluar tidak terdengar kabarnya selama bertahun-tahun, bahkan Wanxiang tidak yakin apakah mereka masih hidup, dan jika mereka masih hidup, di mana mereka berada. Hanya ada satu Chang Feng yang dapat mengirimkan kabar kembali dari waktu ke waktu, karena dia pernah tinggal di lapangan Sura sebelumnya. Cedera Mabin berhubungan langsung dengan Chang Feng ini. Setelah lapangan Sura ditutup, dialah yang memimpin beberapa pengepungan Sansein Realm. Dauji Mabin terluka setelah membayar harga yang mahal. Lu Ye memang bertemu Chang Feng karena ketika dia bersama Nanlian, Chang Feng berlari dan berbicara dengan Nanlian beberapa patah kata, lalu pergi. Hanya saja saat ia melarikan diri, Lu Ye sedang fokus menyelamatkan nyawanya dan tidak sempat berpikir mendalam sebelum perlahan menyadari apa yang ia lakukan. Mabin juga secara khusus mengingatkan Lu Ye untuk berhati-hati terhadap Chang Feng, karena dari segi kultivasi, dia dan Mabin setara, keduanya berada di puncak Sansein Realm, namun kultivasi mereka adalah kultivasi, dan dia bukanlah lawan Mabin dalam pertarungan sesungguhnya. Setelah berita kejadian di Laut Wanxiang keluar, Chang Feng mendengarnya dan kembali ke galaksi Wanxiang untuk menyelidiki situasinya. Beberapa hari yang lalu, Jiuyan mendapat kabar kembalinya Chang Feng dan mengundangnya ke Pulau Wanxiang. Alhasil, dia bertemu Lu Ye, yang sedang berjuang keras dengan klonnya, tiba-tiba melakukan serangan diam-diam. Aku membuat banyak kesalahan. Aku seharusnya tidak mengundang kakak senior Chang Feng ke Pulau Wanxiang. Kakak muda Lu, tanggung jawab atas kejadian ini ada di tanganku. Lu Ye mengangkat tangannya untuk berhenti. Chang Feng adalah Chang Feng dan tidak ada hubungannya dengan kakak senior. Jiuyan menghela nafas. Tidak bisakah kita mengampuni mereka? Orang-orang ini akhir-akhir ini damai, dan kali ini adalah ide dadakan dari saudara Chang Feng, dan mereka tidak tahu. Lu Ye berkata dengan ringan. Mereka damai karena mereka tahu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika suatu saat mereka punya harapan untuk melawan, apakah mereka akan tetap damai? Saya tidak mempermalukan mereka saat itu demi kakak perempuan, tapi kali ini, tolong jangan hentikan aku, kakak perempuan. Apa yang terjadi kali ini memang tidak benar. Ini menyangkut orang-orang di Yiyuan, tetapi siapa yang membiarkan Chang Feng melarikan diri? Chang Feng, sang penghasut, tidak peduli dengan kehidupan mereka, jadi apalagi yang dia pedulikan.
Su Yuqing, yang berdiri di samping Lu Ye, terdiam, tetapi saat ini, dia terinspirasi oleh kekuatan jiwanya. Matanya yang indah menatap ke arah Jiuyan. Artinya sudah jelas. Begitu Lu Ye bergerak, Jiuyan akan menghadapinya jika dia ingin menghentikannya. Jiuyan jelas menyadarinya dan berkata dengan suara yang dalam. Adik laki-laki, apakah kamu tidak menginginkan labu api? Saya bisa membuat keputusan dan meminta Yuan Se untuk menyerahkan labu api itu. Petik 2. Lu Ye menyebutkan ini padanya di awalnya, dan dia jelas masih mengingatnya, harta karun yang menekan dunia, ditukar dengan beberapa nyawa Sansein Realem, tidak diragukan lagi merupakan kesepakatan yang sangat cocok, dan setelah semua perhitungan, Lu Ye pasti tidak akan kehilangan uang. Dalam situasi saat ini, bahkan jika Yuan Se tidak mau menyerahkan labu api, itu tidak mungkin. Lu Ye bergeming. Setelah berurusan dengan orang-orang itu, labu api itu milikku juga. Sebelum Jiuyan dapat berbicara lagi, Lu Ye melanjutkan. Kakak senior, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kali ini berbeda. Chang Feng itu bukan hanya pelaku yang melukai Ma Bin, tapi juga bermaksud melukainya. Sekarang Chang Feng telah melarikan diri, Lu Ye setidaknya harus memberitahu dia apa konsekuensinya jika dia melarikan diri seperti ini. Merasakan sikap tegas Lu Ye, Jiuyan merasa tidak berdaya. Lu Ye selalu menghormatinya, tapi dia bahkan tidak bisa berbicara sendiri. Mereka yang tinggal di alam Yiyuan kali ini mungkin benar-benar dalam masalah. Itu hanya masalah hidup dan mati bagi orang lain, tapi mungkin masih memiliki persahabatan dengannya. Setelah hening beberapa saat, Jiuyan sepertinya telah membuat beberapa keputusan, dia mengangkat matanya dan menatap Lu Ye. Kakak senior berhutang padamu sekali. Saat kata-katanya jatuh, lingkaran cahaya kabur yang menutupi wajahnya perlahan menghilang, wajah seperti bunga dan giok muncul di mata Lu Ye. Lu Ye belum pernah melihat wajah asli Jiuyan selama ini, entah itu konstelasi, Jademun atau Sansein Realem sekarang, setiap kali Jiuyan bertemu dengannya, ada lingkaran cahaya kabur menutupi wajahnya, sehingga sulit untuk melihat wajah aslinya. Lu Ye tidak pernah mengerti alasannya, dan bahkan berspekulasi apakah penampilan Jiuyan rusak, jadi dia menyembunyikannya agar tidak terlihat oleh orang lain. Hingga saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Melihat wajah yang pernah dia lihat sebelumnya tetapi telah dicari selama bertahun-tahun tanpa hasil, Lu Ye telah mengalami banyak pasang surut. Pada saat ini, dia terkejut. Kamu, petik 2. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Tidak peduli apa, tidak ada yang menyangka bahwa wajah ini tersembunyi di bawah lingkaran cahaya kabur. Lu Ye sangat terkejut sehingga tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Su Yuqing meliriknya dengan heran. Dia tidak tahu mengapa suasana hatinya tiba-tiba berfluktuasi drastis. Ini jelas karena dia telah menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Melihat Jiuyan lagi, dia melihat wajah Wan Xiang Sansein Realem yang terkenal memiliki ekspresi yang tidak terduga. Sedikit cerah, matanya sedikit dialihkan saat dia bertemu Lu Ye. Ada yang salah dengan ekspresi malu dan malu ini. Mata Phoenix Su Yuqing sedikit menyipit, dan dia mengangkat tangannya untuk memelintir Lu Ye tanpa meninggalkan jejak apapun. Jiuyan melihat tindakan kecilnya, ekspresinya menjadi terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Yuqing. Dia tahu bahwa Lu Ye memiliki hubungan yang baik dengan klan manusia kecil. Su Yuqing berasal dari klan manusia kecil. Setelah mendengar berita tersebut, dia segera meninggalkan Laut Wan Xiang untuk mencari Lu Ye, jadi mereka seharusnya memiliki persahabatan yang baik satu sama lain. Namun kini tampaknya persahabatan mereka semakin dangkal, ada yang salah dengan tindakan keintiman kecil ini. Jika itu hanya persahabatan biasa, mengapa kamu melakukan ini? Kedua puncak Sansein Realem tiba-tiba saling memandang, dan saat mata mereka bertabrakan, masing-masing memahami makna mendalam di mata mereka. Lu Ye, yang masih melamun setelah melihat penampilan asli Jiuyan, merasa gelisah dan merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalari tulang punggungnya. Entah bagaimana, diam-diam dia senang karena Huachi tidak ada di sini juga. Jika Huachi ada di sini, maka tempat ini benar-benar akan menjadi ladang Asura. Begitu dia memikirkannya, keringat dingin menetes di punggungnya. Dia dipenuhi dengan niat membunuh karena penampilan asli Jiuyan terungkap dan menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah keraguan di benaknya. Jika Su Yuqing tidak di sini, dia pasti punya banyak hal untuk ditanyakan, tetapi Su Yuqing ada di sisinya, sulit baginya untuk bertanya. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Su Yuqing berkata dengan lembut, Lu Ye, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan rekan Daois Jiuyan? Tolong beri jawaban. Rekan Daois Jiuyan sedang menunggu. Petik 2. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Jiuyan lagi untuk memastikan bahwa dia telah melihatnya dengan benar. Tidak peduli apa, dia melihat wajah itu. Dia tidak akan melupakannya. Dia menekan banyak pertanyaan di dalam hatinya dan berkata, kakak senior sudah mengatakan ini, jadi kehidupan orang-orang itu akan dicatat untuk saat ini untuk labu api. Jiuyan berkata,
Kakak senior Chang Feng mendapat masalah, dan Yuan Se juga tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan harta ini, dan dia akan membuat pilihan yang tepat. Lu Ye mengangguk. Kalau begitu aku akan membantu kamu, kakak senior. Akhirnya, setelah melihat lebih dalam ke Jiuyan, Lu Ye menyapa Su Yuqing. Ayo pergi. Kejadian ini menyebabkan keributan besar hari ini, menyebabkan Lu Ye memiliki kepala besar dan dua kepala besar. Dia harus kembali ke Pulau Tiga Alam untuk menenangkan diri. Dia segera terbang bersama Su Yuqing, dan tidak lama setelah mereka pergi, Jiuyan menghela nafas dan kembali ke alam satu Yuan. Jika memungkinkan, dia tidak akan menunjukkan wajah aslinya di depan Lu Ye, karena beberapa kesalahan membuatnya tidak bisa menghadapi Lu Ye, jadi dia tidak membiarkan Lu Ye melihat penampilan aslinya selama ini. Tapi hari ini, dia kurang beruntung, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan strategi ini. Untungnya, dia akhirnya menyelamatkan galaksinya. Tapi mulai sekarang, Jiuyan pusing hanya memikirkannya, dan merasa sedikit kasihan pada Chu Shen. Lu Ye dan Su Yuqing berjalan berdampingan di langit berbintang. Dia secara mental siap menghadapi apa yang akan ditanyakan Su Yuqing. Dengan orang seperti dia, mustahil untuk tidak melihat petunjuknya sekarang, dan Lu Ye tidak berniat untuk menyembunyikan apapun. Tapi yang mengejutkan Lu Ye adalah Su Yuqing tidak menanyakan apapun tentang Jiuyan sepanjang jalan, dan bahkan tetap diam. Hal ini justru membuat Lu Ye merasa bersalah. 2040. Setelah memasuki Laut Wanxiang, Su Yuqing berpisah dari Lu Ye, dia ingin kembali ke Pulau Fangchun, yang arahnya berbeda dari Lu Ye. Dari awal sampai akhir, dia tidak bertanya apapun, hanya meringkuk di depan Lu Ye dengan lembut. Di Pulau Tiga Alam, Lu Ye kembali dan langsung menghadapi banyak tatapan khawatir. Tidak apa-apa, kata Lu Ye, lalu mengembalikan melon kecil itu ke Huachi, dan pergi menemui Ma Bin lagi untuk membicarakan masalah tersebut dengannya. Setelah mendengar ini, Ma Bin sangat terkejut. Jika Sunshine Realm baru biasa bertemu dengan kultivator top seperti Chang Feng, tidak akan ada ruang untuk perlawanan. Tidak terbayangkan apa yang akan terjadi jika Lu Ye ditangkap oleh Chang Feng. Cara licik anjing tua itu tidak ada gunanya. Aku mungkin tahu kemana dia akan pergi. Saat lukaku pulih, aku akan mengambil kepala anjingnya dan kembali untuk melampiaskan amarahku padamu, kata Ma Bin. Lu Ye dengan cepat membujuknya. Senior, jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak dalam bahaya kali ini, dan saya tidak terluka parah. Penting bagi Anda untuk menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Petik 2. Ya, Ma Bin menjawab dengan suara yang membosankan, tapi Lu Ye merasakannya, kali ini dia memiliki niat membunuh. Terakhir kali dia dikepung oleh anak buah Chang Feng. Meskipun dia melukainya, dia sebenarnya tidak terlalu peduli untuk menyimpan dendam. Ada banyak bahaya dalam pertempuran para kultivator. Ma Bin telah menyadari hal ini. Tapi Chang Feng sebenarnya menyerang Lu Ye, yang tidak bisa ditoleransi oleh Ma Bin. Bisa dibayangkan begitu dia pulih dari luka-lukanya, dia pasti akan membalas dendam pada Chang Feng. Lu Ye tiba-tiba menyesal datang untuk memberitahu Ma Bin tentang masalah ini, niat awalnya adalah meminta Ma Bin mencari tahu lebih banyak informasi tentang Chang Feng, agar tidak menghadapinya di lain waktu. Setelah keluar dari tambang Lingyu, Lu Ye mengirim pesan kepada Tang Jun, memberinya beberapa instruksi, dan kemudian kembali ke istananya. Sekarang kultivasinya telah mencapai Sunshine Realm dan dia adalah penguasa Laut Wanxiang. Bangunan bambu kecil yang awalnya dia bangun tidak lagi sesuai dengan statusnya, jadi sebuah istana dibangun untuknya di Pulau Tiga Alam. Setelah menderita kerugian kali ini, Lu Ye berencana untuk mengolah cahaya pedang dari labu pedang terlebih dahulu. Jika cahaya pedang itu sempurna sebelumnya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menghadapi serangan diam-diam Chang Feng. Lagi pula, labu pedang ada di tangannya. Kartu truf terkuat, sebagai Sunshine Realm yang baru dipromosikan, ada banyak orang kuat di langit berbintang yang lebih kuat darinya. Memiliki kartu truf untuk melindungi diri sendiri tentu saja merupakan lapisan perlindungan ekstra. Hal yang diberitahukan kepada Tang Jun adalah mengirimkan senjata ajaib dalam jumlah besar. Lu Ye masih memiliki sisa makanan yang tidak dia makan terakhir kali, tapi itu tidak cukup. Lagi pula, jika ingin mengolah cahaya pedang secara ekstrim, biayanya adalah senjata ajaib senilai 500 juta giok. Saudaraku, sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang. Lu Ye mendongak dan melihat Chu Shen buru-buru masuk, matanya penuh kekhawatiran. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Kudengar kamu diserang oleh seseorang, aku baru saja kembali ke pulau dan datang untuk melihatmu, apakah kamu merasa tidak nyaman? Adakah yang bisa saya lakukan untuk membantu? Saudaraku, tanyakan saja, saya akan melakukannya. Petik 2. Mendengar dia memanggil satu sama lain sebagai kakak laki-laki dan adik laki-laki, mata Lu Ye menyipit. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan memanggil Chu Shen seperti ini sebelumnya. Bahkan setelah dia dipromosikan menjadi Sunshine Realm dan Jiuyan ingin mendiskusikan persahabatan dengannya secara sederajat, kebiasaan bergaul kedua bersaudara itu tidak berubah. Lagi pula,
Jiuyan bukanlah seorang guru yang memiliki hubungan langsung dengannya, jadi semua orang bisa mendiskusikannya secara terpisah. Tapi hari ini, setelah Lu Ye melihat penampilan asli Jiuyan, ada sesuatu yang berubah. Dia membuka mulutnya, ingin memberitahu Chu Shen untuk tidak memanggilnya kakak di masa depan. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Saudaraku, ada apa denganmu? Chu Shen terkejut saat melihat ini. Tidak apa-apa. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan menatap Chu Shen dengan saksama, memikirkan dalam benaknya apa yang akan terjadi jika Chu Shen tahu tentang perselingkuhannya dengan Jiuyan. Saudaraku, mengapa kamu menatapku seperti ini? Chu Shen tidak mengerti. Dia selalu merasa bahwa Lu Ye memandangnya sedikit aneh hari ini. Lu Ye tersenyum. Kamu lebih tampan hari ini daripada sebelumnya. Benarkah? Chu Shen menyentuh wajahnya dan tersenyum. Itu pasti karena peningkatan kultivasi saya. Ngomong-ngomong, saudaraku, saya mendengar bahwa kejadian ini juga terkait dengan ibu. Apakah ada yang terjadi dengannya? Tidakkah kamu menanyainya? Lu Ye bertanya. Chu Shen menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa dia kembali ke alam satu Yuan. Tempat ini terlalu jauh dari alam satu Yuan dan pesan catatan tidak dapat dikirimkan. Petik 2. Lu Ye kemudian ingat bahwa memang demikianlah masalahnya dan segera berkata. Bukan apa-apa, dia harus segera kembali. Itu bagus. Chu Shen merasa lega dan membuat keputusan. Kalau begitu aku akan pergi ke Pulau Wanxiang dan menunggunya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Melihat Laut Wanxiang saat ini, para kultivator di Pulau Tiga Alam tidak diragukan lagi adalah yang paling mulia. Sekalipun mereka hanya konstelasi, mereka bisa menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi dan mendapatkan perlakuan yang baik. Tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap para kultivator dari Pulau Tiga Alam di Laut Wanxiang. Dan Chu Shen bukan hanya seorang kultivator di Pulau Tiga Alam, tapi juga keturunan Jiuyan, yang layak bagi Lu Ye bersaudara. Meski sekarang dia hanya Jademun, bahkan orang-orang Sansein pun tidak berani meremehkannya. Ini adalah keturunan Sansein Galaksi Wanxiang, salah satu kultivator yang tidak boleh diajak main-main di Laut Wanxiang. Bisa dibilang Chu Shen bisa berjalan menyamping di Laut Wanxiang ini, untungnya, ajaran Jiuyan kepadanya selalu baik, dan dia tidak tertular gaya playboy. Setelah Chu Shen pergi, Lu Ye mengeluarkan labu pedang, lalu mengeluarkan sisa senjata ajaib dan membiarkan labu pedang menelannya untuk mengumpulkan energi pedang. Tidak lama kemudian, Lao Tang mengirimkan sejumlah besar senjata ajaib. Saat Lu Ye mendesak labu pedang untuk menelan senjata ajaib, dia memikirkan apa yang harus dia katakan saat dia melihat Jiuyan nanti. Dia sebenarnya tidak memahami sesuatu. Saat itu, dia dan Banci pergi ke tempat rahasia, yang bagus untuk promosi Banci ke Jademun, tapi mereka bertemu dengan laba-laba iblis keinginan surgawi di sana, yang menyebabkan beberapa kecelakaan. Dalam proses itu Banci menampakkan wujud aslinya, barulah Lu Ye mengetahui bahwa penampakan Banci yang dilihatnya hanyalah penyamaran. Lu Ye tidak mengerti kenapa Banci menunjukkan wujud aslinya di saat-saat terakhir, namun ia selalu mengingat kemunculan itu. Setelah itu Banci menghilang dan tidak kembali ke Pulau Wushuang. Lu Ye telah melakukan banyak penyelidikan selama bertahun-tahun dan hanya menemukan seorang gadis kecil bernama Banxia di dunia Cheling. Dia dicurigai sebagai anak yang dia dan Banci selamatkan. Jelas ada hubungan antara Banci dan Bengxia. Selain itu, Chu Shen juga mengatakan bahwa Bengxia adalah putra alam dan pembawa keberuntungan terakhir setelah alam dihancurkan. Hal ini membuat Lu Ye semakin yakin bahwa pihak lain adalah anak yang dulu diselamatkan. Tapi dia tidak menemukan jejak Banci di dunia Cheling, dan Chu Shen juga belum pernah melihatnya. Baru hari ini dia menyadari bahwa Banci adalah Jiuyan. Karena itulah Banxia muncul di dunia Cheling. Tapi kemudian, muncul masalah. Jika benar Jiuyan yang mengikutinya ke tempat rahasia saat itu, bagaimana dia bisa tidak berdaya melawan laba-laba iblis keinginan surgawi dengan kultivasinya di puncak Sansein Realm? Inilah yang Lu Ye tidak dapat pahami. Tidak bisa dikatakan bahwa dia sengaja menunjukkan kelemahan. Itu sama sekali tidak masuk akal. Dalam situasi itu, tidak ada wanita yang akan melakukan hal seperti itu, jadi Banci saat itu hanya berada di puncak konstelasi. Jika dia tidak mengerti, dia hanya dapat bertanya secara langsung. Sayangnya, Su Yuqing hadir pada saat itu dan Lu Ye tidak dapat berbicara. Setengah hari kemudian, Lu Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan samar-samar merasakan aura Jiuyan datang ke Pulau Tiga Alam, tapi sesaat kemudian, dia segera pergi lagi. Lu Ye mengerutkan kening dan menunggu. Setelah beberapa saat, Luan Xiaowei masuk dengan membawa labu harta karun. Adik laki-laki, ini adalah sesuatu yang dikirim oleh kakak senior Jiuyan. Dia bilang itu sudah disetujui sebelumnya. Petik 2. Lu Ye mengambil labu harta karun itu dan setelah sedikit memeriksa, dia tahu ini tidak diragukan lagi adalah labu api asli, senjata penekan dunia satu Yuan yang dia lihat hari itu. Kakak senior Jiuyan sudah pergi. Lu Ye bertanya.
Ya, dia bilang masih ada urusan yang harus diselesaikan di Pulau Wanxiang, jadi dia bergegas kembali, jawab Luan Xiaowei. Dimengerti, Lu Ye mengangguk. Sepertinya Jiuyan mungkin tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, ada Chu Shen di antara mereka berdua, Chu Shen layak untuk saudara Lu Ye, tetapi semua orang di Laut Wanxiang mengetahui hal ini, dan ini adalah bagian yang paling memalukan. Namun ada beberapa hal yang pada akhirnya harus dipecahkan. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye berdiri dan bersiap untuk pergi ke Pulau Wanxiang. Apapun yang terjadi, dia harus bertanya dengan jelas. Beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan melarikan diri. Jiuyan masih naif. Saat dia berjalan keluar istana, sebuah suara lembut terdengar dari telinganya. Apakah kamu akan keluar? Lu Ye berbalik dan melihat Huachi berdiri di sana sambil tersenyum, menatapnya. Ah, jawab Lu Ye tanpa sadar. Tepat pada waktunya, aku harus keluar juga, tolong bawa aku bersamamu. Huachi berjalan ke depan, meraih lengan Lu Ye, dan menempelkan tubuh lembutnya ke tubuhnya. Mau kemana? Lu Ye tertegun. Pulau Wanxiang, kamu mau pergi kemana? Huachi bertanya balik, bernapas seperti anggrek ke telinga Lu Ye. Lu Ye tergelitik olehnya, tapi hatinya tiba-tiba berpikir. Untuk apa kamu pergi ke Pulau Wanxiang? Entah kenapa, Lu Ye tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ayo berbelanja. Pulau Wanxiang adalah pulau spiritual terbesar dan tingkat atas di sini. Saya belum mengunjunginya. Huachi mengedipkan bulu matanya yang panjang. Ayo pergi. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia menekan kekuatan sihirnya. Dia membawa Lu Ye dan terbang keluar. Sepanjang jalan, Huachi sedang mengobrol dan tertawa, seolah-olah dia sedang menantikan Pulau Wanxiang. Aroma di tubuhnya terus menembus lubang hidung Lu Ye, tapi bukannya memberinya kenyamanan, malah seperti duri di punggung. Karena ada yang salah dengan cara Huachi memandangnya dari waktu ke waktu. Apakah ada yang memberitahumu sesuatu? Lu Ye bertanya dengan gigi terkatup. Huachi tidak pernah menjadi orang yang menyukai keaktifan, kali ini dia pergi ke Pulau Wanxiang tanpa alasan dan tinggal di luar istananya. Jelas ada yang tidak beres. Huachi tersenyum lembut. Siapa yang bisa mengatakan apapun kepadaku? Aku hanyalah jademun kecil, apa? Hal-hal mencurigakan apa yang telah kamu lakukan? Dahi Lu Ye meneteskan keringat dingin. Dalam 2 bulan terakhir, apakah kamu pernah ke Pulau Fangchun? Huachi tersenyum lebih bahagia. Pulau Fangchun, itu tempat yang bagus. Saudari Yuking sangat lembut, cantik, dan baik kepada orang lain. Saya tinggal di sana di Pulau Fangchun selama beberapa hari, dia merawatku dengan baik. Sesuatu yang buruk terjadi. Wajah Lu Ye menjadi gelap. Mengapa Su Yuking terlibat dengan Huachi, wanita gila? Saya baru berlatih di pengasingan selama 2 bulan, tetapi mengapa wanita ini berteriak?